Kesulitan itu hanya bagi kita, amin. Tapi kalau saudara hidup bersama Tuhan, maka kesulitan itu tidak lagi menjadi kesulitan. Kesulitan itu menjadi kesempatan. Kesempatan saudara melihat campur tangan Tuhan. Pagi hari ini saya akan bicara tentang satu topik yang penting sekali, yaitu berjaga-jaga. Ya. Kita masih ingat dalam khotbah saya yang lalu, kita sudah bahas bahwa semua kesulitan, semua persoalan yang terjadi di dunia ini adalah satu kesempatan bagi kita orang percaya untuk bersaksi. Amin. Ingat ya. Kesempatan kita untuk bersaksi, karena persoalan-persoalan itu sudah pasti terjadi. Kenapa? Karena memang sudah dinubuatkan. Kalau Alkitab menubuatkan, sudah pasti terjadi. Ya. Ini merupakan satu sikap eksternal kita, sikap keluar kita kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa ketika persoalan-persoalan itu dihadapi, ketika persoalan itu terjadi, itu bukan membuat kita surut dan tenggelam di dalam kepanikan ataupun ketakutan, tetapi justru adalah kesempatan untuk bersaksi. Amin. Ya. Setiap persoalan yang terjadi dalam hidup saudara, percaya itu adalah kesempatan bagi saudara untuk bersaksi. Karena Tuhan memberikan kesempatan itu kepada kita melalui persoalan. Saya ingat ya, saya seringkali khotbah bahwa orang yang punya persoalan adalah orang yang paling efektif dipakai Tuhan untuk bersaksi. Karena apa? Sama-sama punya persoalan. Amin. Sehingga orang-orang yang punya persoalan melihat bagaimana tegarnya saudara dalam menghadapi persoalan saudara, mereka akan diberkati. Ya. Karena itu kita ingat bahwa kesulitan apapun yang terjadi di dunia ini, persoalan apapun itu adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Nah, pagi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana sekarang. Kalau tadi itu adalah sikap eksternal, sikap keluar kita kepada dunia dan kepada orang-orang di sekitar kita. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana sikap internal kita, sikap ke dalam kita, ya, sebagai orang percaya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini, dalam menghadapi semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Bagaimana sikap internal kita, ya? Seperti halnya pada hari ini kita semua tahu bahwa dunia sedang panik dengan coronavirus, ya toh? Nggak percaya, masa zero katanya, ya, nggak ada. Padahal data-data sudah membuktikan, ya, banyak sekali. Tapi saya nggak mau bicara tentang itu, tetapi itu merupakan satu reaksi dari kebanyakan orang. Mereka panik, takut terhadap adanya coronavirus ini. Karena ini memang wabah yang mengerikan, saudara, ya. Nah, bagaimana sikap internal kita? Mari kita baca Kitab Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-29, mulai dari ayat yang ke-29. Ya. Tuhan memberikan kepada kita satu pengertian yang indah banget. Lukas 21, ayat yang ke-29. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu. Apa maksudnya hal-hal itu? Persoalan-persoalan, ya, konteksnya adalah persoalan-persoalan kesengsaraan yang terjadi di dunia ini. Kalau kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Saudara, yang pertama, sikap internal kita ketika menghadapi semua persoalan,
ketika menghadapi atau melihat banyaknya masalah yang terjadi di dunia ini, yang pertama kita harus punya sikap bahwa semua hal itu dikatakan, masalah-masalah yang terjadi di dunia ini merupakan tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ya, luar biasa. Ketika sangkakala Allah itu berbunyi, orang-orang yang mati akan bangkit, kemudian orang-orang yang masih hidup akan menyongsong Tuhan di udara. Satu peristiwa besar, saudara. Ini nggak main-main. Ya. Tidak ada satupun nubuat Alkitab yang tidak digenapi. Sebagian, bahkan sebagian besar sudah digenapi. Karena itu yang belum digenapi, pasti digenapi. Ya. Hari yang kedua, yang besar, selain hari pengangkatan gereja, adalah hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Di hari pengangkatan ini, Yesus tidak turun ke bumi. Dia akan ada di awan-awan. Kita akan diangkat naik, menyongsong Tuhan di awan-awan. Terjadi pertemuan antara kita yang mati dan yang masih hidup, yang diangkat ini, bersama Yesus di awan-awan. Pertemuan di udara, bukan pertemuan di bumi. Nah, kemudian orang-orang yang diangkat ini nanti akan bersama-sama Tuhan, kembali bersama-sama Tuhan, kembali ke bumi. Ketika Yesus datang yang kedua kali, memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Ini hari yang kedua, hari Tuhan yang kedua. Nah, 2 hari ini 2 hari besar yang kita harus nanti-nantikan, kita rindukan. Saya nggak bisa bayangin ya, kalau ketika sangkakala itu dibunyikan, wow, tiba-tiba saudara melihat orang-orang, mungkin saudara lagi nyetir mobil, tiba-tiba saudara terangkat naik, saudara lihat mobil saudara jalan sendiri. Wah, luar biasa saudara. Bayangin coba, ini hari besar banget saudara, hari luar biasa. Jangan sampai kita ketinggalan, amin. Karena itu saya encourage betul saudara, untuk kita betul-betul punya persiapan. Karena itu khotbah kita pagi hari ini berjudul berjaga-jaga. Bersiap, waspada, dan berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti akan terjadi di Bukit Zaitun. Ya. Kalau tadi pengangkatan pertemuan kita terjadi di udara, tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali di bumi ini akan terjadi di Bukit Zaitun. Ya. Bukit Zaitun akan terbelah, akan terjadi lembah yang dalam karena terbelah, akan terjadi gempa bumi dan sebagainya. Dan orang-orang yang diangkat Tuhan akan turun bersama-sama Tuhan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara, di dalam kerajaan 1000 tahun ini, orang-orang yang ketinggalan, yang tidak ikut terangkat, itu akan diperintah langsung di seluruh dunia oleh Tuhan sebagai Raja. Wow, bayangin saudara. Saudara yang diangkat akan turun bersama-sama Tuhan, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Wah, luar biasa. Saudara nggak pernah mengira bahwa saudara akan ikut ambil bagian di dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun ini. Ya, luar biasa. Saudara, karena itu ketika Yesus menunjukkan tanda-tanda alam ini sebagai tanda-tanda zaman untuk menyatakan betapa kerajaan Allah itu sudah dekat, maka hal-hal yang sudah dinubuatkan ini harus menjadi perhatian kita secara khusus. Ya. Bahkan untuk menunjukkan dekatnya hari Tuhan ini, dalam ayat yang ke-32, kalau saudara perhatikan di situ, Yesus mengatakan angkatan ini, dalam bahasa Yunani disebut genea, pakai bahasa kata genea, artinya angkatan atau bangsa atau generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Banyak penafsiran, banyak pertanyaan yang menarik terhadap kata-kata Yesus ini. Apa yang dimaksud dengan angkatan ini? Ya. Penafsiran pertama mengacu pada kehancuran Yerusalem. Saudara ingat ya, di ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika mereka mengagumi Bait Allah, Tuhan Yesus berkata, ada waktunya, one day, dia bilang,
Tidak ada satupun batu di bait Allah ini yang akan terletak di atas batu yang lain. Ini artinya ketika Yesus bicara tentang angkatan ini, ada yang menafsirkan, oh ini mengacu pada kehancuran Yerusalem. Betul, tahun 70 Masehi, Kaisar Titus dari Romawi menghancurkan Yerusalem. Bait Allah dihancurkan, tidak ada satu batu pun yang terletak ada di atas batu yang lain. Nubuat sudah terjadi. Penafsiran yang kedua, karena ini bicara tentang tanda-tanda zaman, bicara tentang eskatologis. Ini bicara tentang angkatan yang melihat tanda-tanda zaman ini. Kira-kira saudara dan saya melihat tanda-tanda zaman ini enggak? Saudara lihat enggak? Lihat ya, amin. Karena itu ini berlaku bagi angkatan yang melihat tanda-tanda zaman ini. Orang-orang bijaksana, orang-orang yang waspada, orang-orang yang berjaga-jaga, yang melihat tanda-tanda zaman ini. Yang tidak panik, tidak kaget, tidak khawatir terhadap tanda-tanda zaman, tapi waspada dan berjaga-jaga. Ini bicara tentang angkatan ini. Nah, yang penting kalau kita perhatikan di sini, entah itu penafsiran tentang angkatan yang mengacu pada kehancuran Yerusalem pada abad yang pertama itu setelah Masehi, ataupun angkatan ini mengacu kepada angkatan atau generasi yang melihat tanda-tanda zaman ini, yang terpenting adalah apa tujuan Yesus ngomong seperti ini, betul? Itu yang paling penting, tujuannya apa? Kita nggak perlu pusingin ini betul untuk angkatan yang pada abad yang pertama ataukah angkatan yang pada hari-hari ini melihat tanda-tanda zaman. Tapi yang paling penting kita harus ngerti apa tujuannya. Tuhan Yesus ngomong begini, memperingatkan kita akan adanya tanda-tanda akhir zaman ini. Tanda-tanda kerajaan Allah sudah dekat ini. Jelas tujuan Yesus untuk mengingatkan bahwa hari Tuhan ini yang semakin mendekat ini harus diresponi oleh kita orang percaya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Ini yang paling penting. Hati yang melekat kepada Tuhan. Saudara, ini yang paling susah diatur. Otak kita seringkali tahu, iya, aku mesti mengasihi Tuhan. Aku mesti percaya kepada Tuhan. Aku mesti sungguh-sungguh kepada Tuhan. Otak kita, pikiran kita ngerti, tapi kadang-kadang hati kita nggak mau. Padahal saudara, hati inilah yang dilihat oleh Tuhan, betul? Ya. Tuhan itu selalu melihat hati manusia, hati kita ini. Hati kita ini nggak bisa lari dari pengamatan Tuhan. Ya. Nah, kalau hati kita ini melekat kepada Tuhan, hati kita ini tertuju kepada Tuhan, maka saya percaya pikiran kita ikut, perkataan kita ikut, perbuatan kita juga ikut, kebiasaan kita juga ikut, akhirnya karakter kita juga terbentuk. Karakter yang mengasihi Tuhan, karakter yang hidupnya tertuju kepada Tuhan. Saudara, ini urusan serius, ini bukan urusan teori. Mungkin saudara bosan dengar khotbah saya seperti ini, tapi saya tidak akan pernah berhenti bicara sebelum saudara melakukannya. Amin. Karena ini urusan bukan cuma sekedar untuk diketahui, tetapi untuk dilakukan. Kalau kita sudah melihat tandanya sudah begitu dekat, kerajaan Allah sudah begitu dekat, hari Tuhan sudah begitu dekat, sampai Tuhan ngomong angkatannya tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Jelas itu merupakan satu warning buat kita semua, buat orang percaya. Kata-kata ini tidak ditujukan Yesus kepada orang yang tidak tahu kebenaran, tapi kata-kata ini ditujukan kepada murid-muridnya, orang-orang percaya. Generasi yang bisa melihat tanda-tanda zaman ini. Respon terhadap tanda-tanda zaman ini itu yang lebih penting. Kalau kita sudah melihat tanda-tandanya seperti ini, lalu apa respon kita? Apa reaksi kita? Apa tindakan aktif kita?
tindakan nyata kita. Tidak ada lain, saudara. Hati kita ini mesti ditujukan kepada Tuhan. Hanya dengan cara itu, hanya dengan melekat kepada Tuhan, maka kita akan luput dari hari Tuhan itu. Yang dikatakan akan tiba, akan menghampiri orang-orang dunia ini seperti jerat. Saudara, jerat itu bicara tentang sesuatu yang sama sekali tidak diduga, sama sekali tidak diketahui, betul? Kalau saudara sudah tahu, saudara kira-kira bisa terjerat enggak? Enggak. Kalau saudara sudah bisa menduga di situ bakal ada jerat, saudara enggak akan terjerat. Orang yang bisa terjerat karena tidak tahu, tidak menduga, dan sama sekali tidak pernah berpikir akan adanya jerat tadi itu. Tapi inilah hari Tuhan. Tuhan sudah memperingatkan. Bagi orang dunia, hari Tuhan itu akan datang seperti jerat. As a trap dalam bahasa Inggrisnya. Tiba-tiba kena, tiba-tiba terjadi. Puji Tuhan, orang percaya tidak akan mengalami hari Tuhan seperti jerat. Tapi harus ada respon yang positif terhadap tanda-tanda zaman ini. Karena apa? Sudah diperingatkan. Responnya apa? Ya hati kita mesti tertuju kepada Tuhan. Hati kita mesti melekat kepada Tuhan. Karena hati ini yang dilihat oleh Tuhan. Banyak orang Kristen cuma sampai di sini. Pikirannya yang tahu. Hatinya tidak mau. Bukannya tidak bisa, tapi tidak mau. Karena apa? Masih suka akan sesuatu yang lain. Masih senang berpusat kepada yang lain selain kepada Tuhan. Saya ingat ketika saya baru bertobat, teman-teman saya bilang, hidup lu sekarang ini jadi nggak menarik, dia bilang. Semua Tuhan, dikit-dikit Tuhan katanya. Kamu nggak bisa menikmati dunia ini kalau cuma Tuhan katanya. Tapi setelah saya mengikut Tuhan selama ini, lebih dari 40 tahun, saya tidak pernah menyesal mengikut Tuhan, saudara. Amin. Karena ternyata hidup mengikut Tuhan itu luar biasa. Lebih indah daripada sebelumnya. Saya bersyukur karena saya mengalami dua dunia, sebelum dan sesudahnya. Karena itu saya bisa berkata, kalau saya mungkin jadi anak alim sebelum kenal Tuhan gitu, mungkin rasanya nggak terlalu berbeda gitu ya. Tapi ketika saya mengalami dua dunia yang berbeda, saya ngerti bahwa hidup mengikut Tuhan itu bukan tidak nyeni, bukan tidak menarik, tapi sangat menarik, sangat luar biasa. Saudara, hidup bersama Tuhan itu dahsyat, luar biasa, saudara ya. Karena itu sebagai orang percaya, di dalam ayat yang ke-34, Yesus mengingatkan agar hati kita tidak syarat artinya dibebani. Dalam NIV dikatakan to be weighed down, tidak dibebani ya dengan pesta pora, carousing dalam bahasa Inggrisnya, kemabukan, drunkenness, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Saya kurang setuju dengan terjemahan bahasa Indonesia kepentingan duniawi ini. Dalam bahasa Inggris dikatakan anxieties of life, kekhawatiran hidup ini, ya, ketakutan, kegentaran akan hidup ini. Ini yang harus diingat. Ketika hati kita ini tertuju kepada Tuhan, ketika hati kita ini kita lekatkan kepada Tuhan, ya, maka saya percaya saudara akan terhindar dari pesta pora, dari kemabukan, dari kekhawatiran akan hidup ini. Amin. Ya. Hanya dengan saudara melekatkan hati kepada Tuhan, maka hati saudara tidak akan terisi dengan keinginan-keinginan untuk berpesta pora, mabuk, lalu hidup dengan penuh ketakutan dan kekhawatiran. Karena
ketika saudara melekatkan diri kepada Tuhan, hati saudara diisi dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Tuhan. Amin. Sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Orang dunia bisa takut, khawatir, saudara enggak. Saudara akan heran sendiri. Kenapa saudara enggak khawatir? Kenapa hati saudara tenang, penuh sukacita? Ya karena hati saudara dilekatkan ya, kepada Tuhan, ditujukan kepada Tuhan. Tuhan mau supaya hati kita ini jangan sampai mengalami kemabukan. Bagi saudara yang pernah mabuk, siapa di sini yang pernah mabuk? Saudara ngerti artinya mabuk? Orang mabuk itu biasanya tertidur, habis mabuk tertidur. Ya. Nah kalau sudah tertidur, orang yang tertidur itu nggak tahu apa-apa, saudara. Ada kebakaran pun dia nggak ngerti. Ya. Karena orang yang tertidur itu shutdown semua, nggak tahu apa-apa. Ya. Tidak peka terhadap apa yang terjadi, terhadap apa yang sudah diperlihatkan Tuhan kepada kita semua. Ini orang yang mabuk. Nah pertanyaannya hari ini saudara lagi mabuk apa? Gitu ya. Lagi mabuk kerja, mabuk pacaran, lagi mabuk komputer game, mabuk drakor. Tahu drakor? Drama Korea. Rupanya Pak Keo tahu sudah. Sekarang ada bukan cuma drakor, ada drajin. Tahu drajin? Drama Cina. Ini kemabukan-kemabukan yang sedang terjadi di dunia ini. Ada yang mabuk Facebook, ada yang mabuk Instagram, ada yang mabuk WA, saudara. Nah, kemabukan apa yang hari ini sedang melanda saudara? Hati-hati, ya. Orang mabuk itu biasanya nggak waspada, saudara. Makanya drunk driving itu pasti ditangkap polisi ya karena itu nggak sadar. Kalau sudah baca berita ada orang yang mabuk nerobos kafe, isinya ibu-ibu, banyak yang korban. Ya. Bulan yang lalu ada 4 anak di Paddington Road naik sepeda, semuanya ada 7 anak. 7 anak naik sepeda, 4 dilanggar mobil orang yang mabuk, 4 meninggal. Dari 4 yang meninggal 3 sibling. Bayangin, kalau papa mamanya kehilangan langsung 3 anaknya. Wow, mabuk saudara. Karena itu Tuhan sudah memperingatkan, jangan sampai hati kita syarat dengan pesta pora, syarat dengan kemabukan, syarat dengan hal-hal yang membuat kita ini khawatir, hal-hal duniawi. Ya. Saudara, Tuhan mau ketika Tuhan menyelamatkan kita, supaya kita ini bukan cuma sekedar survive di dunia ini, tapi kita ini betul-betul hidup sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37 mengatakan kita ini hidup sebagai more than conquerors, lebih dari pemenang. Bagi orang Indonesia ilustrasinya gampang. Siapa di sini yang lahir setelah tahun 45? Saya termasuk, ya, lahir setelah tahun 45. Kita nggak pernah ngalamin perang, betul nggak? Perang revolusi, perang kemerdekaan, kita nggak pernah. Yang perang para pahlawan revolusi kita sebelum tahun 45, hidup yang lahir sebelum tahun 45, mereka ngalamin perang. Kita nggak pernah ngalamin perang. Tapi kita sebagai generasi yang lahir setelah tahun 45, menikmati kemenangan perang itu, betul? Kita dikatakan bangsa yang berhasil mengalahkan penjajah. Bangsa Indonesia termasuk berhasil mengalahkan penjajah. Gak disebutkan bangsa Indonesia generasi sebelum 45 berhasil. Tapi dikatakan bangsa Indonesia mengalahkan penjajah, termasuk kita. Bangsa Indonesia, amin. Termasuk kita mengalahkan penjajah. Saudara, demikian juga kita ini nggak ikut naik ke atas kayu salib. Yang naik ke atas kayu salib Tuhan Yesus.
kemenangannya, karya salibnya di Golgota, kita ikut nikmati. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara dan saya tidak perlu ikut naik ke atas kayu salib, karena karya salib sudah dikerjakan oleh Yesus. Tetapi kemenangan Yesus di kayu salib ikut kita nikmati. Bagian kita cuma menyebarkan keharuman Tuhan, keharuman kemenangan Tuhan, bersaksi di mana-mana, bersaksi kepada semua orang. Karena itu bagi kita, saudara dan saya yang telah melihat tanda-tanda zaman ini, yang juga hidup sebagai pemenang, lebih dari pemenang, bagian kita hanya menyebarkan keharuman kemenangan Yesus. Amin. Itu bagian kita. Saudara kalau bersaksi, saudara nggak usah berpikir, oh dia bakal menolak atau menerima, bakalnya jadi orang Kristen apa enggak, itu bukan urusan kita. Bagian kita cuma bersaksi, menceritakan cinta kasih Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan ada pengharapan di dalam Tuhan, ada pertolongan di dalam Tuhan. Itu aja bagian kita. Ya. Biarlah itu semua boleh membuat kita ini berbahagia. Saudara, saya percaya kalau kita ini fokus kepada apa yang mesti kita kerjakan bagi Tuhan, saya percaya hati kita ini akan terpelihara, tidak akan dipenuhi dengan pesta pora, tidak akan dipenuhi dengan kemabukan yang lain, tidak akan dipenuhi dengan segala kekhawatiran. Bahkan saudara bersukacita, saudara akan bersyukur karena saudara punya kesempatan. Hari Rabu yang lalu saya dengan tiba-tiba saya vertigo, saudara. Habis makan siang saya vertigo. Tiba-tiba muntah-muntah. Di rumah nggak ada orang. Sekeliling saya ini berputar. Saya nggak jatuh, untung. Singkat cerita saya teler, nggak bisa berbuat apa-apa karena muntah terus, mungkin lebih dari 10 kali saya muntah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dibawa ke emergency di Liverpool Hospital. Nah di situ di Liverpool situ saya bersyukur, saya ngalamin ini indah banget. Ada dokter yang mengatakan he's not gonna make it, katanya. Dokter tuh ngomong sama anak saya, he's getting worse and worse, katanya. Saya dengar itu, tahu saudara, intuisi saya langsung bangkit. Saya bilang ini suara setan. Langsung saya katakan, saya tolak dalam nama Yesus. Saya percaya saya nggak apa-apa. Perkataan-perkataan negatif itu masuk. Saudara, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, setan itu punya kesempatan. Kalau tadi kita punya kesempatan untuk bersaksi, setan pun juga punya kesempatan untuk menitipkan kekhawatiran ini, anxieties of life ini, saudara. Yang ngomong ini dokter. Sudah yang ngomong dokter ditambah lagi sama nurse-nurse yang ada di situ. Beberapa perawat yang ada di situ ikut nambahi hal-hal yang negatif, katanya. Katanya semua data blood test saya OX, katanya. Saya nggak tahu OX itu bahasa Inggris artinya apa. Pokoknya wax, katanya. Dia bilang OX. Merah semua, katanya. Saya bilang enggak. Saya tolak dalam nama Yesus, saya bilang. Malah setiap kali dia datang periksa saya, periksa tensi atau periksa blood sugar saya punya kesempatan untuk bersaksi kepada dia. Saya bilang, tadi kamu ngomong apa? Itu enggak betul, saya bilang. Karena saya percaya, firman Tuhan sudah ngomong, bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Jadi saya bukan getting worse, tapi getting better. Itu saya ngomong gitu, saudara. Saya bersaksi terus kesempatan itu. Jadi saudara, jangan heran kalau ketika persoalan itu terjadi dalam hidup saudara, setan pun punya kesempatan untuk membuat saudara down. Tadi ya, to be weighed down.
dibebani dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang membuat saudara down. Saudara mendengar hal-hal yang membuat saudara makin discourage, bukan makin encourage. Saya ngomong sama dokternya, dokter, lu mesti ngomong sama saya itu kan mestinya mengencourage saya. Saya bilang gitu. Tapi kamu nggak ngomong mengencourage saya, tapi membuat saya makin discourage. Dia bilang, that's the fact, katanya saudara. Itu katanya fakta. Saya bilang, itu kan faktamu, katanya saya bilang. Tapi fakta firman Tuhan berkata beda. Ya. Firman Tuhan yang saya percaya berkata, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Itu hari Rabu. Hari Kamis, ternyata saya boleh pulang, saya boleh discharge. Karena dianggap saya sudah nggak apa-apa. Oh, memang nggak apa-apa, saudara. Sampai di rumah sakit saya, vertigo saya hilang. Ya saya cuma tidur aja di situ, ya di emergency. Singkat cerita, hari Jumat saya ke dokter onkologi saya. Karena hari Senin yang lalu adalah cycle yang terakhir yang saya ikutin, di cycle yang ketiga. Setelah saya blood test, lalu saya mesti dievaluasi lagi. Dokter onkologi saya berkata, wow, dia happy banget lihat saya, katanya. Myeloma saya tinggal 2, katanya saudara. Dari 990 lebih, sekarang tinggal 2. Dia berharap next cycle dilanjutkan lagi, undetected, dia bilang. Semoga berikutnya sudah nggak ada lagi. Tuhan dahsyat ya. Oh, praise God. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya kita ini mesti lebih percaya dengan omongannya Tuhan. Amin. Daripada omongan-omongan yang lain. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku, kata Tuhan, tidak akan berlalu. Dahsyat Tuhan itu. Amin. Saudara, jangan pernah khawatir, jangan pernah bingung, jangan pernah kaget bahwa semua persoalan yang terjadi dalam hidup saudara diketahui oleh Tuhan. Yang pertama, sikap internal kita adalah melihat semua persoalan yang terjadi itu sebagai tanda-tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yang kedua, apa yang mesti kita mengerti? Ayat yang ke-36, Lukas 21. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang kedua, kita mesti berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Tanda-tanda zaman ini perlu diresponi dengan berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Yang pertama dikatakan, supaya kita ini punya kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Luput dari perang, luput dari wabah, hama, luput dari penyakit, dari bencana alam, antikris, dan sebagainya. Andai kata Tuhan masih mengizinkan kita mengalami itu semua, don't worry. Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Bahkan di dalam ayat yang ke-36, Tuhan Yesus berkata dalam kitab, dalam bahasa Inggris dikatakan, be always on the watch. Artinya apa? Be watchful. Selalu lihat, selalu aware, selalu alert, gitu kira-kira saudara ya. Cautious, yang artinya quick to notice any unusual and potentially dangerous or difficult circumstances. Always vigilant. Ya. Waspada dan berjaga-jaga. Ini sikap kita. Jangan kita cuma berdiam diri. Secara internal kita harus waspada dan berjaga-jaga. Menjaga hati ini saudara, itu tidak gampang. Karena hati kita ini mudah terdistract, mudah terganggu dengan hal-hal yang membuat fokus kita kepada Tuhan ini beralih kepada yang lain. Ini kita mesti hati-hati. Dan ketika kita terdistract, saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan kita. Yang membuat kita akhirnya misfokus, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Dan ketika Roh Kudus bicara, kita harus cepat-cepat kembali. Membawa hati kita kembali, fokus kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Bukan cuma mengasihi Tuhan di mulut kita, tapi hati kita harus betul-betul mengasihi Tuhan. Ya. Karena tadi saya katakan Tuhan itu selalu melihat hati.
Mazmur 91, mulai ayat yang ke-14, kalau kita baca, dikatakan di sini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka saudara perhatikan di sini, aku akan meluputkannya. Wow, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Artinya apa? Kita kadang-kadang diizinkan Tuhan masuk dalam kesesakan, masuk dalam persoalan. Tidak apa-apa. Karena apa? Tuhan meluputkan kita. Tuhan membentengi kita, ya. Tidak apa-apa. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Karena itu setiap kali saya ditelepon seseorang atau teman saya yang tanya tentang keadaan kesehatan saya bilang, no worries. Saya tahu ini promosi buat saya. Amin. Tuhan sedang memuliakan saya. Melalui setiap masalah yang terjadi, Tuhan sedang memuliakan saya. Ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Ya. Saudara, kesulitan bagi Tuhan itu tidak pernah mengagetkan. Tidak ada kesulitan bagi Tuhan. Kesulitan itu hanya bagi kita, amin. Tapi kalau saudara hidup bersama Tuhan, maka kesulitan itu tidak lagi menjadi kesulitan. Kesulitan itu menjadi kesempatan. Kesempatan saudara melihat campur tangan Tuhan. Kesempatan saudara bersaksi. Kesempatan saudara mengalami kedahsyatan Tuhan. Mengalami kemuliaan yang tadi dikatakan. Mengalami penyelamatan Tuhan. Mengalami bagaimana Tuhan meluputkan saudara dari kesesakan itu. 2 Tawarin 16 ayat yang ke-9a dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, hanya dengan berjaga-jaga dan berdoa kita bisa mengalahkan dosa. Ini rahasianya. Saudara tidak bakal bisa menang terhadap dosa kalau saudara tidak berjaga-jaga dan berdoa. Kalau hati kita nggak fokus sama Tuhan, kita ini mudah sekali terseret dosa, itu mudah sekali. Karena dosa itu tidak harus sesuatu yang kita lakukan, tapi sesuatu yang kita pikirkan cukup membuat kita berdosa. Apa yang kita tidak lakukan, itu sudah berdosa. Apa yang mestinya kita lakukan tapi tidak kita lakukan, Alkitab berkata itu sudah berdosa. Segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman, itu sudah berdosa. Saudara, hanya dengan hati yang berjaga-jaga dan berdoa, maka kita ini bisa luput dari dosa. Yang pertama tadi, supaya kita dapat kekuatan, luput dari semua kesesakan. Yang kedua, supaya kita ini tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudara ingat ketika ia datang nanti, baik ketika dia datang di awan-awan dalam hari pengangkatan gereja, ataupun dia datang dalam kedatangannya yang kedua kali di Bukit Zaitun. Itu semua dia datang bukan sebagai juru selamat. Dia datang sebagai raja dan sebagai hakim. Ini saudara mesti ngerti. Ya. Karena itu saudara, kita perlu yakin, perlu ngerti betul kalau kita yakin akan keselamatan kita. Kalau saudara hari ini merasa sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka saudara perlu yakin pula bahwa saudara akan diangkat. Bukan kira-kira, bukan semoga. Tapi saudara perlu punya keyakinan akan diangkat oleh Tuhan. Dan ketika saudara nanti Tuhan datang yang kedua kali, saudara juga punya keyakinan saudara akan memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, ketika ia datang sebagai raja, lalu saudara dan saya sebagai apa? Sebagai mempelai raja, saudara. Ini ngerti, saudara ya, ini penting banget. Saudara ini calon mempelainya raja. Apa kira-kira persiapan yang harus saudara lakukan? Yang kedua, dia datang bukan cuma sebagai raja yang akan menjemput mempelai wanitanya. Yang kedua, dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi setiap orang di dunia ini. Nah, kita ini siap dihakimi enggak?
Makanya dikatakan supaya kita ini tahan berdiri di hadapan anak manusia. Wow. Pengadilan Tuhan itu pengadilan yang adil, saudara. Ya. Bukan kayak pengadilan di dunia. Pengadilan di dunia terkenal tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi pengadilan Tuhan itu benar-benar adil, lurus benar. Nah, kita ini siap enggak? Kalau kita ini menghadap di dalam pengadilan Tuhan, kita ini bisa tahan berdiri enggak? Ya. Apakah kita ini sudah mempersiapkan diri sekarang? Apakah gaya hidup kita ini saat ini menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang waspada dan berjaga-jaga? Ini perlu dijawab loh, saudara. Ya. Mumpung hari Tuhan itu belum datang, bakal datang ya, dalam waktu dekat. Ulangan 4 ayat yang ke-24 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Wow. Kalau saudara lihat gaya hidup saudara hari ini, kira-kira Tuhan itu cemburu nggak sama saudara? Dengan apa yang saudara asik hari ini. Kira-kira kalau Tuhan lihat saudara Facebookan sama WA-an gitu ya, kira-kira Tuhan cemburu nggak? Berapa waktu yang saudara habiskan untuk Facebookan, untuk Instagraman, untuk main WhatsApp, medsos, dengan waktu yang saudara pakai untuk waspada dan berjaga-jaga, untuk memusatkan pikiran saudara kepada Tuhan, hati pikiran kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan cemburu nggak? Waktu yang saudara pakai untuk nonton drama Korea atau mainan komputer game, kira-kira membuat Tuhan cemburu nggak sama saudara? Ini perlu dijawab loh, saudara. Ibrani 12 ayat 29 mengatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, bagi api yang menghanguskan, semua yang bisa terbakar pasti akan terbakar. Hanya yang tidak bisa terbakar, yang tidak akan terbakar. Saya bacakan ayat yang terakhir, 1 Korintus 3, ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Ini Paulus yang nulis. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Orang yang diselamatkan dari dalam api, kira-kira rupanya gimana, saudara? Jangan bikin Tuhan pangling sama saudara karena saudara keluar dari api. Karena itu saudara mesti berhati-hati. Dikatakan di sini ada emas, ada perak, ada batu permata. Ini 3 hal yang tahan api, yang tidak bakal terbakar. Tapi kayu, ya, rumput kering atau jerami udah pasti terbakar. Nah, hari ini bagaimana saudara membangun rohani saudara? Kira-kira model saudara membangun rohani ini seperti emas, seperti perak, atau seperti batu permata? Atau saudara membangun rohani saudara ini model seperti kayu, seperti rumput kering, atau seperti jerami? Tidak perlu nunggu hari Tuhan. Sekarang ini pun saudara sudah bisa tahu apakah pekerjaan saudara, apa yang saudara lakukan ini bakal terbakar apa enggak. Tidak perlu nunggu.
hari Tuhan. Hari ini kita harus putuskan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk waspada dan berjaga-jaga. Karena kita akan diuji oleh api. Api Tuhan tidak kenal kompromi, saudara. Tolong ditayangkan foto 2 gedung yang saya sampaikan. Ya, saya pengen tahu ini gedung apa? Gedung ini bernama Burj Khalifa. Oh, sorry. Ini Kingdom Tower, ini Burj Khalifa. Ya. Ini ada di Dubai, di Uni Emirat Arab. Ya. Gedung ini merupakan gedung tertinggi saat ini di dunia. Tingginya 828 meter. Punya 163 lantai. Punya 57 lift. Fondasinya menghabiskan 12,5 ton meter kubik beton dengan tiang pancang dengan diameter 1,5 meter dengan panjang kedalaman 50 meter lebih. Burj Khalifa ya, di Dubai. Yang kedua, nah ini yang sekarang sedang dibangun. Tahun ini juga ini akan jadi bangunan skyscraper lebih tinggi dari Burj Khalifa. Ini yang disebut Jeddah Tower atau Kingdom Tower. Tingginya 1.000 meter lebih dengan 256 lantai dengan kedalaman fondasi 60 meter lebih. Ini yang bakal mengalahkan Burj Khalifa. Tahun ini juga selesai. Ini sedang dalam penyelesaian. Kingdom Tower atau Jeddah Tower ini. Saudara, kalau saudara lihat ini 2 gedung ini, kita seringkali cuma melihat apa? Bentuk luarnya, bentuk yang kelihatan. Kita berkata, wah megah ya. Tapi saudara nggak pernah berpikir, fondasinya gimana? Sebagai seorang civil engineer, saya lebih concern kepada fondasinya. Apalagi gedung ini dibangun di pinggir laut. Fondasinya betul-betul harus kuat, harus memadai, harus bisa menahan bangunan di atas ini. Karena makin tinggi bangunan ini, beban angin juga semakin besar. Jadi fondasinya betul-betul harus kuat dan juga tahan karat. Karena di pinggir laut, mudah sekali berkarat. Kalau fondasi itu berkarat, maka gedung ini bisa ambruk. Saudara, apa yang saya mau sampaikan? Manusia cuma melihat bentuk fisik yang kelihatan, tapi jarang memperhatikan fondasinya. Karena apa? Fondasinya nggak kelihatan. Padahal fondasi itu memegang peranan yang sangat penting untuk supaya kedua gedung ini bisa menjulang tinggi, menjadi pencakar langit. Nah, hari ini saya mau ingatkan pada saudara, waspada dan berjaga-jaga. Berdoa ini merupakan fondasi kekristenan kita. Fondasi hidup rohani kita. Kalau fondasi saudara ini jebol, kalau saudara tidak berdoa, tidak mungkin saudara bisa membangun bangunan di atas fondasinya Yesus Kristus. Amin. Karena itu saudara perlu sekali kita ini betul-betul mempersiapkan diri. Jangan cuma sekedar kita ini jadi orang Kristen, tapi betul-betul kita ini harus memikirkan bagaimana kita membangun rohani kita saat ini. Gak usah nunggu nanti hari Tuhan. Hari ini saudara-saudara bisa tahu bagaimana saudara membangun rohani saudara. Bagaimana fondasi bangunan rohani saudara. Kira-kira bisa menjulang tinggi enggak? Kira-kira bakal terbakar apa enggak? Kalau saudara ngerti cara saudara membangun bangunan rohani saudara itu bisa terbakar, cepat bertobat, cepat berubah, mumpung masih ada kesempatan. Amin. Supaya kita betul-betul membangun bangunan rohani kita itu seperti dengan emas, perak,
dan dengan batu permata. 3 hal ini yang tidak akan terbakar. Amin.